Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, HTNA, HTNB dan HTNC yang berbahagia. Marilah kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bicara 3 materi. 3 materi itu adalah ihsan, jihad, dan syukur. Nanti kalau bisa setiap materi itu dimasukkan di masing-masingnya. Jadi sekali pertemuan ini seakan-akan kita, bukan seakan-akan, kita sudah melalui batas-batas pertemuan yang normal. Kita pertemuan 3 kali, tapi pertemuannya 1 kali. Kenapa begini? Nomor 1 supaya sambung. Pelajarannya itu loh supaya sambung. Nomor 2 itu supaya ini kan mau bulan puasa ini. Jadi supaya lekas selesai lah. Nanti sampean yang lain masih belum selesai, pelajaran saya sudah selesai. Baiklah, adik-adikku, ihsan, jihad, dan syukur. Ihsan itu epistemologi, ilmu yakin. Ihsan itu ilmu yakin. Kemudian jihad itu jihad ainul yakin. Yang terakhir itu syukur. Syukur itu hakul yakin. Ihsan itu apa? Ihsan itu kata Rasulullah, ihsan itu anta budallah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yarak. Sekali lagi, apa ihsan itu? Anta budallah ka'annaka tara wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah menyembahlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu mampu melihat Allah. Kalau kamu belum mampu melihat Allah, Allah yang melihat kamu, Allah yang memperhatikan kamu. Karena itulah ini masih epistemologi, masih kepercayaan. Jadi ketika sampean itu wajib sholat zuhur 4 rakaat, terus sampean langsung percaya karena ada perintahnya. Dan itu sampean berbuat ihsan namanya. Anta budallah ka'annaka tara, beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu mampu melihat Allah. Kalau kamu belum mampu melihat Allah, Allah yang memperhatikan kita. Karena itulah kita bisa khusyuk, karena diperhatikan oleh Tuhan. Nah, kita itu sering, walaupun di tingkatan syariat, di tingkatan ilmu yakin, kurang khusyuk itu karena tidak merasa diperhatikan oleh Tuhan. Karena merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan, maka kita beribadah kepada Allah, seluruh ibadah kita kurang khusyuk.
sehingga kita berani kepada Tuhan. Kita mengabaikan Tuhan, padahal Tuhan memperhatikan kita. Dan itu namanya ilmu yakin, masih tingkatan syariah. Loh, yang tingkatan syariah itu banyak. Kalau syariat itu ada 5 yang tingkatan syariah. Nah, apa saja 5 itu? Ahkamus syariah itu, 1 itu wajib, sunnah, terus mubah, terus apa lagi, wajib, sunnah, mubah, terus kemudian ada 5 hukum itu. Apa saja 5 hukum itu? Wajib, sunnah, halal, haram, mubah. Jadi ada 5 itu. Wajib, sunnah, halal, haram, mubah. Nah, ini hukum. Nah, hukum yang tingkatan syariah. Hukum yang tingkatan akidah ada 5. Mukmin, kafir, muslim, musyrik, dan munafik. Ada 5. Jadi ada 5 hukumnya. Oh, ini tidak beriman kepada Allah. Lalu berimannya yang masih tingkatan hukum itu apa? Allah itu sebagai pencipta. Itu imannya di tingkatan. Nah, kalau berimannya tingkatan tingkatan ilmu ainul yakin, tingkatan hakikat, beriman kepada Allah. Loh, siapa Allah itu? Allah itu sumber dari segala yang ada. Gitu. Lalu ahkamul akhlak. Ahkamul akhlak itu hukumnya ada 2. Baik dengan buruk. Jadi hukum tidak beriman kepada Allah berarti tidak baik. Beriman kepada Allah baik, kan gitu. Jadi ada 2, baik dan buruk. Jadi ihsan itu masih tingkatan ilmu yakin. Maka kepercayaan tingkatan ilmu yakin itu ada di 3 sarana. Ahkamus syariah, ahkamul akidah, ahkamul akhlak. Adik-adik yang sangat saya banggakan. Jadi ini harus belajar, kita itu belajar. Sebetulnya kalian dan saya sudah bisa ihsan. Ihsan itu orangnya itu muhsin. Nah, orangnya muhsin. Itu muhsin itu masih tingkatan syariat. Jadi tingkatan muhsin itu di dalam Al-Quran sudah diulang-ulang oleh Tuhan, bahwa orang muhsin itu orang yang baik. Jadi orangnya tingkatan jihad, mujahid, mujahidun, mujahidin. Orangnya yang tingkatan syukur adalah syakirun. Kedudukannya syakirun itu sama dengan muttaqun, orang yang takwa. Karena itulah makanya beda. Jadi ruang lingkupnya ihsan itu ada di dalam hukum. Hukum itu ada 3. Ahkamus syariah, ahkamul akidah, ahkamul akhlak. Jadi ada 3 itu.
Itu jadi ihsan. Kalau tidak tiga itu nggak lengkap. Syariatnya bagus, akidahnya kurang bagus, ya kurang lengkap. Kalau akhlak itu sudah manifestasi dari syariat dan akidah itu. Adik-adikku yang berbahagia, yang kedua itu jihad. Jihad itu katanya Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad fina kepadaku, lanahdiyannahum subulana, saya pasti memberi jalan menuju jalan saya itu, menuju saya. Jadi makanya karena ini keyakinan seperti ainul yakin, keyakinan itu sudah pasti satu tambah satu sama dengan dua, itu sudah pasti. Maka orang yang berjihad kepada Allah pasti sampai kepada Allah, pasti sampai, walaupun jalannya nanti berbeda-beda, terserah Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad menuju saya, lanahdiyannahum, pasti akan saya kasih petunjuk, hidayah, lanahdiyannahum subulana, jalan menuju saya. Itu penting. Karena itulah makanya menurut sistem kebenaran, tingkatan ihsan itu kebenaran emosional. Kalau jihad itu sudah kebenaran absolut. Kebenaran absolut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lo menuju Tuhan apa saja sebetulnya itu berjihad kepada Allah. Walaupun orang non-muslim, karpe itu minta kepada Yesus Kristus, tapi yang maringi itu Tuhan. Ya Tuhan, Allahu Akbar itu, Allah yang maha besar itu. Jadi seluruhnya itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, tanpa pamrih. Jadi tanpa memilah dan memilih, karena memang hamba Tuhan semua. Ada hamba Tuhan yang kesasar, ada Tuhan yang tidak kesasar. Tapi yang ngasih Tuhan semua. Coba, saya itu tidak percaya kepada Tuhan. Yang ngasih makan saya siapa? Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Yang ngasih makan saya siapa? Ya Tuhan. Jadi seluruhnya itu atas hidayah Tuhan seluruhnya. Itu jihad. Jadi kita semua, anak-anakku semua berusaha apa saja, berijtihad, berjihad apa saja. Salah itu benar, mendapat pahala 1. Kalau benar mendapat pahala 10. Tapi dengan tidak menjelek-jelekan orang lain. Dirinya berjihad, berijtihad, lalu ngaku dirinya itu benar dan membenarkan kebenaran dirinya. Tidak melihat apa argumentasi orang. Nggak boleh menyalahkan orang lain. Yang berhak menyalahkan itu hanya Tuhan. Kita aja. Itu adalah jihad. Yang ketiga itu syukur. Syukur itu hakul yakin. Apa kata Tuhan syukur itu? Katanya Tuhan, ittaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah, la'allakum, agar supaya kalian itu bisa bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah tidak syukur. Nah, takwa itu apa? Takwa itu
manusia itu kan ada dua dalam dimensinya. Kalau masalah takwa, ada dimensi hamba, ada dimensi khalifah. Kalau dimensi hamba, abdan, takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Tuhan, wajtinabun nawahi, dan menjauhi seluruh larangan Tuhan. Itu takwa menurut para ulama yang hamba. Kalau menurut Rasulullah, takwa yang hamba itu, kata Rasulullah, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang jauhi tanpa dispensasi. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum, apa yang saya perintahkan, wa ma amartukum bihi if'alu mastata'tum, kerjakanlah minhu mastata'tum, sebagian dari perintah itu semampu kalian. Jadi yang diperintahkan Rasulullah itu yang kita mampu aja, yang kita kerjakan, ditambah makin tua, ditambah makin tua, ditambah. Tidak bisa kita amalkan semua, tak kuat kita itu mengamalkan seluruhnya itu. Karena itulah makanya seorang hamba itu melaksanakan perintah Rasulullah itu semampunya. Tapi kalau seorang khalifah, takwa itu apa? Takwa itu i'ta'ul huquq 'alal mustahiq, memberikan hak-hak kepada yang berhak. Lalu bagaimana kita itu melakukan atau memberikan hak-hak kepada yang berhak? Nah, orang dewasa seperti kita itu mesti ketemu dengan 5. Satu itu ketemu dengan Allah dan Rasulnya. Apa haknya Allah dan Rasulnya? Haknya Allah dan Rasulnya itu apa? Disembah. Loh, bagaimana caranya menyembah Allah dan Rasulnya itu? Caranya menyembah Allah itu anta'budallah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Lakukanlah yang 5 ini. Kalau kita sudah melakukan yang 5, berarti itu sudah memberikan hak-hak Tuhan kepada Tuhan. Nah, tapi sampean dan saya itu harus tahu juga perintahnya Tuhan itu seperti apa. Kalau perintahnya Tuhan itu seperti perintahnya Rasulullah. Cuma larangannya yang paling penting itu. Larangan Tuhan tidak seperti larangannya Rasulullah. Tuhan itu hanya melarang 2. Satu itu jangan melampaui batas dan jangan putus asa. La ta'tadu wa la tayasu. Jangan melampaui batas dan jangan putus asa. Loh, banyak orang itu ketakutan hidup di dunia karena melampaui batas. Pemikirannya para ulama diberikan kepada kita, menakut-nakuti kita sehingga kita menjadi takut, dan takut menjadi paranoid. Nah, ini dosa kepada kita. Yang kedua itu apa? Berhubungan dengan alam semesta ini. Apa berhubungan dengan alam semesta ini haknya? Haknya berhubungan dengan alam semesta ini ada apa? Melestarikan al-hifdzu, melestarikan alam semesta ini. Lalu alam ini ternyata melalui firman Tuhan itu, ternyata alam semesta ini banyak yang rusak. Kata Tuhan, laqad dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
telah tampak kerusakan fil barri wal bahri, dalam daratan dan lautan, bima kasabat aydin nas, karena tangan ulah manusia, karena ulah tangan manusia. Jadi kalau kita menemukan yang rusak langsung diperbaiki, al-islahu. Tapi summa ar-riayah itu dijaga sampai menjadi baik betulan. Yang ketiga, kita itu mesti bertemu dengan manusia secara individu. Apa haknya manusia secara individu? Hanya ada dua. Kata Rasulullah, laisa minna man lam yukabbir kabirana wa man lam yarham shagirana. Bukan golongan saya yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi haknya hanya dua. Yang lebih tua kita hormati, yang lebih muda kita sayangi. Dan ini hampir habis ini, terutama di UIN sudah nampel. Apalagi mahasiswa naik sepeda motor dan dosen naik sepeda motor, mestinya live seenaknya. Enggak bener. Coba anak-anakku nanti diperhatikan ini. Yang keempat, ketemu dengan manusia secara gelombang, anas. Terus sahabat tanya, siapa anas itu? Umat. Siapa umat itu Rasulullah? Innal ummata hiya kasratu masailihim waqtilafuhum ala anbiyaihim. Yang namanya umat itu banyak masalah dan berbeda dengan para nabinya. Terus sahabat tanya, kaifa nuqassiru hadhil masalah? Bagaimana caranya meminimalisir masalah ini? Rasulullah tidak bisa menjawab. Lalu Allah yang menjawab, fa'amruhum syura bainahum. Maka haknya mereka itu musyawarah. Lalu musyawarah lah Rasulullah itu. Lahirlah piagam Madinah. Lalu piagam Madinah itu apa? Pedoman cara hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu piagam Madinah, pedoman cara hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi harus musyawarah. Di kamar saja dua orang tidak musyawarah mesti kocar-kacir. Adik-adikku yang sangat saya banggakan, yang ketika ini sudah musyawarah, Rasulullah memberi 5. Apa yang dikasihkan oleh Rasulullah? 1 itu menjaga agamanya, memberi hifdzuddin. 2 menjaga jiwanya, hifdzun nafas. Yang ketiga menjaga keturunnya, hifdzun nusul. Yang keempat menjaga hartanya, hifdzul amwal wal awil aghrad. Yang kelima menjaga akalnya, hifdzul akal. Jadi orang Islam, orang non muslim, macam-macam semuanya menjadi satu di negara Madinah itu dijaga oleh Tuhan, oleh Rasulullah itu 5 itu. Yang terakhir, manusia sebagai khalifah ketemu dengan hari akhirat. Apa haknya hari akhirat? Katanya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu di hari akhirat. Al-akhiratu masra', ad-dunya masra'ul akhirat. Di dunia itu panennya nanti di akhirat. Karena itulah haknya akhirat itu mas'uliyah, tanggung jawab. Sampean jadi mahasiswa gak punya tanggung jawab, mesti hak akhiratnya itu digawe dolenan seperti para politikus sekarang banyak, para negarawan itu banyak yang berkhianat kepada hari akhirat sehingga berkhianat kepada amanah. Adik-adikku yang sangat saya banggakan. Makanya orang yang tertinggi di dalam hakul yakin itu syakirun atau muttaqun. Orang yang tertinggi di dalam jihad itu adalah mujahidun. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Atau muhtadun. Mujahidun dan muhtadun. Orang yang di tingkatan ihsan itu
yang paling tinggi namanya muhsinun. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, itu aja filsafat ilmu Islam ini, ihsan, jihad, dan syukur. Mudah-mudahan adik-adikku 3 kelas HTNA, HTNB, dan HTNC dapat merangkum itu dan menjadi 3 kali pertemuan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.